ketiga, yaitu Bu Mariska E. Gondokesumo dari Fakultas Farmasi. Berikut adalah CV dari Bu Mariska. Sebentar Bapak Ibu, saya buka dulu. Ya, ini adalah CV singkat dari Bu Mariska Evalina, Dr. Mariska Evalina Gondokesumo, SAMH, S Farmasi, Magister Farmasi Klinis Apoteker. Beliau adalah dosen dan peneliti dari Universitas Surabaya. Kemudian mata kuliah yang diampu antara lain botani farmasi, farmakognisi, teknologi obat verbal, dan undang-undang dan etika kefarmasian. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 dari Universitas Surabaya, kemudian profesi apoteker juga dari Ubaya, dan S2 farmasi klinis dari Ubaya juga. Sekarang sedang menempuh, kemudian S3 beliau dari Fakultas Kedokteran dengan peminatan biomedik dari Universitas Surabaya. Kemudian kami langsung akan memberi kesempatan kepada Ibu Dr. Mariska untuk menyajikan materi pada hari ini. Kami persilakan kepada Ibu Mariska. Ya, selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Mariska. Saya dosen Fakultas Farmasi Universitas Surabaya. Sekarang kita sudah sampai pada sesi materi ketiga dari edukasi masyarakat, ilmu farmasi, dan COVID-19. Semoga Bapak Ibu sekalian tetap semangat ya. Oke, siang hari ini saya akan memaparkan materi herbal sebagai upaya pencegahan COVID-19. Sebentar saya akan share screen. Oke. Ya. Tadi sudah dijelaskan overview COVID-19 dan SARS-CoV-2 oleh Bu Dian. Sekarang saya akan sedikit menarik ke arah biologi. Saya hanya ingin memfokuskan ke bentuk morfologi dari virus SARS-CoV-2 karena ini akan berhubungan dengan materi saya yang ke arah bioinformatika dan herbal, penggunaan herbal ya. Di sini bagian-bagian morfologi virus SARS-CoV-2 antara lain ada envelope protein. Jadi envelope protein ini apa? Envelope protein ini tersusun atas molekul protein. Envelope protein adalah bagian terluar dari virus SARS-CoV-2. Sangat berperanan penting dalam melindungi bagian inti virus dan merupakan tempat melekatnya protein khusus yang nantinya berikatan dengan reseptor pada sel inang. Selanjutnya, bagian selanjutnya yaitu spike protein. Ya, spike protein adalah sebuah glikoprotein yang melekat pada envelope protein, berperanan penting sebagai alat untuk melekatkan diri pada reseptor sel host atau sel inang. Protein inilah yang diduga mengalami mutasi perubahan, yang awalnya melekat pada sel hewan, lalu bermutasi, berevolusi, melekat pada sel manusia. Selanjutnya ada nukleokapsid protein. Nukleokapsid protein ini nanti akan berikatan dengan RNA, berfungsi untuk menstabilkan RNA dan bertugas nanti untuk banyakkan diri ya. Sedangkan untuk membran glikoprotein yang M gitu ya, itu merupakan membran yang membatasi virus, bagian dalam virus dengan lingkungan luar. Nah, akhir-akhir ini banyak beredar isu yang beredar di masyarakat sehingga menimbulkan keresahan. Apakah SARS-CoV-2 atau yang terkenal di masyarakat
COVID-19 ini merupakan konspirasi. Konspirasi apa? Yaitu ada yang bilang bahwa, ada yang berpendapat bahwa virus SARS-CoV-2 ini merupakan virus yang lolos dari suatu lab di Cina. Ada juga yang berpendapat bahwa virus SARS-CoV-2 itu merupakan virus buatan. Ya, untuk upaya mengurangi populasi penduduk Cina yang sangat banyak. Sudah bermiliar-miliar ya jumlah penduduknya. Ada juga yang berpendapat bahwa adanya virus SARS-CoV-2 ini merupakan war. Jadi negara Cina itu ingin memberikan suatu war ke negara-negara maju lainnya. Contohnya Amerika, bahwa bisa loh negara kami, negara Cina itu menyebarkan virus campaign-nya biologi, virus-virus biologi. Nah, setelah saya cermati berdasarkan penelitian jurnal yang sudah publish dan terutama berdasarkan penelitiannya Anderson tahun 2020, menyatakan bahwa sebenarnya SARS-CoV-2 ini bukanlah konspirasi, tetapi murni dari mutasi virus. Ya, terbukti adanya dua teori yang muncul berdasarkan analisis genom pada daerah spike atau daerah S yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Ya, genom dari SARS-CoV-2 memiliki 96% kemiripan dengan virus RATG13. Virus RATG13 ini ditemukan di kelelawar. Ya, adanya kemiripan itu. Dan adanya kemiripan sekitar 70% dengan virus pagolin. Virus pagolin ini ditemukan di hewan terenggiling, ya, pada daerah spike-nya juga. Nah, ini bisa dilihat di gambar ini bahwa ini adalah daerah spike-nya ada di nukleotida ya. Ini SARS-CoV-2 bisa menempel pada manusia pada akhirnya. Padahal awalnya itu berasal dari bat atau kelelawar dan pangolin ya, pangolin atau dari terenggiling itu. Jadi ada tambahan di sini, ya. Ya. Nah, dua teori itu apa sih? Adanya seleksi alam pada inang sebelum terjadinya transfer zoonosis dan terjadinya seleksi alam pada manusia setelah transfer zoonosis. Yang pertama, teori yang pertama itu jadi terjadinya mutasi virus dalam tubuh hewan tersebut, hewan kelelawar. Nah, baru ditransferkan ke manusia. Sedangkan teori yang kedua itu virus yang dari kelelawar tersebut itu menempel pada manusia. Kalau pada manusia sehat, otomatis dia akan baik-baik saja. Namun ingat bahwa manusia sehat tersebut akan bisa menjadi karier bagi manusia lainnya, bagi orang lainnya. Ya, nah bila virus tersebut menempel akhirnya ya ke manusia lansia misalnya, yang imun tubuhnya sudah, daya tahan tubuhnya sudah menurun, bisa-bisa virus itu akhirnya masuk dan menginfeksi lansia tersebut. Oleh karena itu, SARS-CoV-2 atau penyakit COVID-19 banyak diderita oleh lansia ya. Karena lansia lebih rentan ya. Sedangkan pada bayi ditemukan, tapi jumlahnya sangat sedikit. Karena apa? Bayi dan anak-anak, karena daya tahan tubuhnya baik ya. Selanjutnya, nah ini adalah mekanisme infeksi dari virus SARS-CoV-2. Pengikatan atau masuknya virus ke dalam sel melalui dua cara, yaitu endositosis atau fusi membran, dikarenakan interaksi dari spike glikoprotein tersebut dengan ACE2 reseptor. Nah,
Sekarang kita akan masuk ke bagian kedua, yaitu herbal dan COVID-19. Nah, herbal. Overview tentang herbal. Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat obat dan digunakan pada pencegahan dan penyembuhan penyakit. Penggunaan herbal untuk pengobatan telah dilakukan sejak lama dari Kekaisaran Cina, Korea ya, film Korea Janggem kalau Bapak Ibu sekalian pernah nonton, maupun zaman kerajaan di Indonesia. Jadi sudah sejak zaman nenek moyang kita. Penggolongan herbal Indonesia dibagi menjadi 3 saat ini, yaitu jamu, obat herbal terstandar atau biasa disingkat dengan OHT, dan fitofarmaka. Pembagiannya ini ya, penggolongannya. Perbedaan antara jamu, obat herbal terstandar, dan fitofarmaka. Jamu itu logonya seperti ini, jadi kayak ada gambar daun gitu ya. Khasiat berdasarkan empiris atau turun-temurun saja dari nenek moyang kita. Sedangkan standarisasi kandungan kimia belum dipersyaratkan. Sedangkan obat herbal terstandar yang biasa disingkat dengan OHT, gambarnya 3 bintang seperti ini ya, 3 bintang ya. Itu khasiat berdasarkan uji farmakologi dan uji toksisitas pada hewan sudah ada. Dan standarisasi kandungan bahan kimia, bahan baku penyusunan formula juga sudah ada. Yang selanjutnya fitofarmaka, bentuknya seperti ini, seperti salju gitu ya. Fitofarmaka itu khasiat berdasarkan uji farmakologi dan uji toksisitas pada hewan, serta sudah ada uji klinis pada manusia. Dan standarisasi kandungan kimia, bahan baku, dan sediaan sudah ada. Next. Saya akan membahas metabolit sekunder dalam herbal. Seperti yang kita ketahui, dalam herbal itu sebenarnya ada yang namanya metabolit primer dan metabolit sekunder. Metabolit primer itu antara lain karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Sedangkan metabolit sekunder ini juga sebenarnya tidak kalah penting, ya, karena metabolit sekunder ini merupakan golongan senyawa dengan struktur yang bervariasi karena berat molekulnya yang relatif kecil dalam jumlah yang sedikit, serta berfungsi untuk pertahanan diri organisme, untuk digunakan untuk melawan penyakit dan untuk pertumbuhan. Ya. Metabolit sekunder dari tanaman herbal diketahui memiliki banyak aktivitas biologis, antara lain imunosupresan, antibakteri, antivirus, antiinflamasi, antioksidan, dan lain sebagainya. Contoh metabolit sekunder itu biasanya khas dalam satu family. Contohnya gini, pada manggis, Garcinia mangostanalin, dengan nama ilmiah Garcinia mangostanalin, itu terkenal dengan metabolit sekunder golongan xanthone. Golongan xanthone sendiri masih terbagi lagi banyak, dibagi sekitar hampir 100 ya, tetapi hanya 60 jenis xanthone yang sudah diteliti, antara lain alpha-mangostin, gamma-mangostin, Garcinia A, B, C, dan lain sebagainya. Jadi khas, kadang dalam metabolit sekunder itu khas ya, dalam satu family tertentu. Sekarang saya akan masuk herbal dari Cina. Barusan ini juga booming bahwa DPR itu mengimpor herbal dari Cina. Jadi Satgas DPR RI telah memberi dan mengembangkan herbal yang namanya herbal COVID. Ini fotonya saya ambil dari internet ya. Nah, herbal COVID-19 itu anehnya mendapat izin edar secara cepat ya, izin edar resmi dari BPOM dengan nomor registrasi TR 203643421 dan dikeluarkan 30 April 2020. Padahal biasanya untuk mendapatkan izin edar resmi itu dari BPOM itu ada step-stepnya tertentu dan memakan waktu yang cukup
panjang. Sedangkan ini baru datang di pertengahan bulan April, lalu sekitar 10 hari kemudian sudah langsung keluar izin edar resmi dari BPOM. Mengapa harus begitu dipercepat? Apakah efeknya akan sama bila obat ini digunakan digunakan pada penduduk Cina dan penduduk Indonesia, mengingat kita adanya sedikit perbedaan ras, ya, itu yang harus kita cermati juga. Herbavit 19 yang mendapat izin edar BPOM dibuat dari 10 bahan. Komposisi tersebut adalah Articum melapa fructus. Ya, Articum melapa fructus ini masih termasuk satu famili dengan bunga matahari. Selanjutnya, bahan selanjutnya, Vix lacrima jogisemen. Ya, ini merupakan golongan biji-bijian yang termasuk dalam suku padi-padian atau golongan Poaceae. Curcuma santoriza rhizoma ini banyak terdapat di Indonesia, sudah sering sejak lama digunakan oleh penduduk Indonesia. Itu kita kenal dengan temulawak. Kita sering mengkonsumsinya sebagai jamu, ya, minuman kesehatan yang sangat menyegarkan tubuh. Selanjutnya ada Froistre suspensi fructus. Selanjutnya ada Glycericae grabaradix atau dikenal dengan akar manis. Ini sering digunakan di Inggris untuk pembuatan permen liqueur yang sangat melegakan tenggorokan. Lalu Imperata cylindrica rhizoma itu juga banyak sekali di Indonesia yang kita kenal dengan alang-alang. Alang-alang ini sudah sangat lama digunakan oleh penduduk Indonesia sebagai diuretik, ya, untuk melancarkan buang air kecil, ya, dan sering digunakan sebagai obat batuk. Ya. Lalu selanjutnya Lonicera japonica flos, ya, atau rumput bambu. Lopateri gracilifolium juga rumput bambu, itu biasa digunakan untuk obat demam, ya. Ini tidak ada di Indonesia dan ini tidak boleh diminum oleh ibu hamil. Menta arvensis folium ini adalah daun koko, biasa digunakan untuk minyak permen yang sangat menenangkan dan melegakan, mempunyai efek menenangkan juga dan bisa melegakan tenggorokan, ya. Selanjutnya Phogostemon cablin, ini kita kenal dengan nilam, dan nilam ada di Indonesia, dan ini biasa diambil minyak sirinya itu untuk industri kosmetik, ya, untuk pembuatan parfum. Nah, selanjutnya saya ingin kita bersama-sama mengamati penggunaan herbal dalam pengobatan COVID-19 di Cina dan Korea. Kenapa saya mengajak, nanti juga saya akan mengajak melihat di India, karena TCM di Cina, lalu pengobatan di Korea, serta Ayurveda di India sudah sangat maju. Tapi jamu atau obat herbal di Indonesia tidak kalah maju juga, ya. Penggunaan herbal dalam pengobatan COVID-19 di Cina dan Korea per tanggal 26 Maret 2020 terdapat 28 panduan mengenai pengobatan herbal untuk penanganan dan pencegahan penyakit COVID-19. Jadi kalau di Cina, sebagai awal terjadinya penyakit COVID-19 ini, ya, SARS-CoV-2, itu mereka membagi pengobatannya berdasarkan gejala dan tingkat keparahannya. Bentar, saya akan melihatkan jurnalnya. Ini jurnal yang saya pakai. Review article, Herbal Medicine and Pattern Identification for Treating COVID-19, a Rapid Review of Guidelines. Dan ini tahun 2020. Jadi, ini bisa dilihat, ya. Ini kalau state-nya ringan dan gejalanya bagaimana? Itu
formula tanaman herbalnya akan berbeda. Ini nama herbal formula dan ini komposisi formula herbalnya masing-masing. Jadi yang tabel 1 ini bila tahapnya ringan dan gejalanya ini ya. Nah, untuk tabel 2 yang ini bila sudah pada tahap sedang, tingkat keparahan sedang, juga dilihat gejalanya apa. Maka nama herbal formulanya akan berbeda dan komposisinya pun berbeda. Dan ini bila pada stage yang parah, tingkat keparahannya sudah sangat parah, ini gejalanya, bila terdapat gejala ini, maka herbal formulanya akan berbeda. Dan tentu saja komposisi tanaman herbalnya juga berbeda. Dan ini bila pada tahap penyembuhan, ya, bila gejala-gejalanya sudah membaik. Ya. Bentar, saya kembali lagi ke slide. Oleh karena itu saya ringkas, ini adalah herbal-herbal yang sering muncul dan formula herbal yang sering muncul dan ini adalah isi tanaman herbalnya untuk pengobatan yang sedang, keparahan sedang, dan ini herbal-herbal, formula herbal yang sering muncul dan isinya untuk terutama yang tingkat keparahannya sudah parah, ya. Dan ini adalah nama formula dan ini adalah isi formulanya untuk semua tingkatan keparahan. Atau bila tidak ada gejala yang spesifik. Nah, jadi intinya adalah pemerintah Cina dan Korea mengkategorikan obat-obat ini berdasarkan gejala yang dialami pasien atau pattern identification dan formula herbal untuk menanganinya. Pemberian obat-obat tersebut juga dibedakan berdasarkan tahapan tingkat keparahan penyakit, ringan, sedang, berat, ataukah sudah dalam tahap penyembuhan. Jadi di Cina mengkategorikan 8 pattern identification dan 23 formula herbal untuk gejala ringan, 11 pattern identification dan 31 formula herbal untuk gejala sedang, 8 pattern identification dan 21 formula herbal untuk gejala berat, dan 6 pattern identification dan 23 formula herbal untuk tahap penyembuhan. Nah, ini adalah tabel frekuensi penggunaan herbal dalam ramuan herbal untuk penanganan COVID-19 berdasarkan stage. Bisa kita lihat pada tahapan yang ringan, tanaman Armenia Semen Amarum itu paling banyak dipakai. Dan pada tahapan yang sedang, tingkat keparahan sedang, Epidrae herbal paling banyak digunakan. Dengan pada tahap tingkat keparahan yang sangat parah, Glycyrrhizae radix banyak digunakan. Dan pada recovery stage itu Glycyrrhizae radix juga paling banyak digunakan. Sedangkan ini untuk all stage, Glycyrrhizae radix dan Armenia Semen Amarum itu paling banyak digunakan. Ya, ini adalah gambar dari Glycyrrhizae radix atau termanis. Ini adalah gambar Armenia Semen Amarum dan ini adalah gambar dari Epidrae herbal. Herbal untuk pengobatan pada anak-anak di Cina dan Korea itu banyak menggunakan Sterculiae radix, ini Armeniae Semen, ini Hypsum fibrosum, ini dan Coisis Semen. Untuk yang dot yang lebih kecil itu lebih sedikit, lebih jarang untuk digunakan. Sedangkan bila garisnya, ini saya dapat dari jurnal Bioinformatika juga ya. Jadi
bila garisnya ini tebal, itu biasa dikombinasikan. Bila garisnya nanti itu tipis, itu jarang untuk dikombinasikan. Ya, bagaimana di Indonesia? Di Indonesia itu sebenarnya sudah ada 11 ramuan jamu saintifik yang dikembangkan Kemenkes RI bekerjasama dengan B2 P2 TOOT Bank ya, di Tawangmangu, Jawa Tengah. Namun dari 11 ramuan jamu saintifik dari Kemenkes tersebut, belum ada yang berfungsi langsung untuk pengobatan paru-paru. Hanya ada untuk meningkatkan ramuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani, ya, di bagian kanan paling bawah. Ya, antara lain temulawak, rimpang kunyit, herba meniran, ya, isinya seperti itu. Nah, ini adalah saran Kemenkes mengenai penggunaan herbal Indonesia untuk pencegahan COVID-19. Pencegahan virus COVID-19 bisa dengan cara meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi beberapa tanaman herbal berikut ini, yaitu pegagan dengan nama latin Centella asiatica, bawang putih Allium sativum, temulawak Curcuma santorisa, meniran Phyllanthus niruri, kunyit Curcuma domestica, dan temu mangga Curcuma mangga. Nah, saya akan membahas sedikit tentang eksplorasi herbal berkhasiat untuk obat COVID-19. Ya, saya akan bercerita sedikit tentang bioinformatika. Bioinformatika itu apa? Bioinformatika adalah penerapan teknik komputasional untuk mengelola dan menganalisis informasi biologis. Bidang ini mencakup penerapan metode-metode matematika, statistika, dan informatika untuk pemecahan masalah-masalah biologis, terutama dengan menggunakan sekuens DNA dan asam amino, serta informasi yang berkaitan. Contoh topik utama bidang bioinformatika yaitu meliputi basis data untuk mengelola informasi biologis, penyejajaran sekuens, prediksi struktur untuk meramalkan protein, dan ekspresi gen. Mengapa bioinformatika ini penting? Karena banyak manfaatnya. Untuk bidang kedokteran, untuk penemuan obat baru, dan terutama untuk bioinformatika dalam virologi. Jadi dengan adanya bioinformatika, kita tidak perlu lagi seperti dahulu mencoba banyak tanaman herbal, gitu ya, uji coba pada hewan, biasanya pada mencit dan tikus. Ya, kita akan membunuh banyak hewan coba, gitu ya, hanya untuk melihat efeknya yang belum tentu berefek juga di manusia. Nah, dengan adanya bioinformatika, kita akan bisa memperkirakan, karena di bioinformatika itu sudah ada bank data dari protein, bank data dari senyawa-senyawa aktif yang terkandung dari herbal, sehingga dengan adanya bioinformatika selangkah lebih maju. Jadi menyedikitkan jumlah hewan coba yang akan dipakai. Jadi bisa langsung, kita ingin menguji senyawa aktif dari tanaman ini, bisa langsung kita cobakan gitu ya. Bila di docking itu PA-nya, probability untuk aktifnya lebih besar dari 0,7, maka kemungkinan untuk dapat senyawa itu berefek pada penelitian kita juga di lab laboratorium juga akan baik. Nah, saya akan... Bu Mariska, ya. Waktu tinggal 10 menit lagi, Bu Mariska. Oke, kalau gitu saya percepat aja. Nah, ini kalau pada herbal di India, ya, itu ada 2 senyawa aktif, itu yaitu niktoflorin dari ekstrak galsingat dan atheonin dari aloe vera. Ya, ini pada penelitian ini dibandingkan dengan senyawa kimia obat yaitu remdesivir dan hidrokloroquine serta kloroquine.
Lanjut. Nah, bagaimana dengan geoinformatika senyawa potensial obat COVID-19 herbal tradisional Indonesia? Ternyata yang saya temukan baru dilakukan oleh Indonesia tahun 2020 dari FK Universitas Airlangga. Jadi beliau dengan target protein M-Pro dan 3CL Pro dan dibandingkan dengan senyawa aktif yang terdapat dari tanaman. Nah, ini yang membandingkan senyawa aktif terutama M-ferol, quercetin, dan 7-glucoside yang diambil dari beberapa tanaman berikut, seperti bayam, bawang putih, dan cabai merah yang biasa dipakai untuk sayuran dan makanan di Indonesia. Nah, sedangkan peneliti di IPB dan UI sudah melakukan uji bioinformatika yang menyatakan bahwa jambu biji, kelor, madu, dan jeruk dapat menghambat penyebaran COVID-19. Hal ini karena pada tanaman tersebut mengandung senyawa hesperidin, rametin, M-ferol, quercetin, dan myricetin. Namun belum dipublikasikan ya. Nah, ini adalah obat kimia, bukan obat herbal, yang paling potensial menurut NIH, ya. Jadi lebih potensial dibanding kloroquine. Tapi ini masih dalam uji coba juga, tapi sudah masuk ke tahapan clinical trial pada manusia. Sedangkan obat herbal biasanya hanya pada hewan, baru pada hewan kebanyakan. Nah, ini beberapa herbal untuk meningkatkan antibodi, antara lain brotowali, lidah buaya, lemon, bawang putih, dari rangkuman semua herbal yang saya rangkum dari herbal di Cina, Korea, India, dan Indonesia yang ada di, maksudnya herbal di Cina, Korea, India, dan Indonesia saya rangkum ya, yang bisa kita gunakan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi ingat, konsumsi bahan herbal untuk pencegahan COVID-19 tidak boleh lebih dari 8 minggu. Mengapa? Karena akan menyebabkan cytokine storm. Apa itu cytokine storm? Cytokine storm itu adalah badai sitokin. Jadi, bila daya tahan tubuh itu dipicu terus-menerus, lama-lama akan terjadi rilis sitokin yang berlebihan, dan gejala umum yang ditimbulkan bila terjadinya badai sitokin antara lain demam, kelelahan, kehilangan nafsu makan, nyeri otot, dan persendian, mual, muntah, diare, dan lain sebagainya, yang menjadi salah satu yang menjadi gejala umum dari COVID-19 itu pula. Jadi cytokine storm ini, badai sitokin ini dikaitkan dengan sistem kekebalan tubuh seseorang. Jadi tidak boleh sampai kelebihan, bahkan kalau kelebihan bisa terjadi multiple organ dysfunction syndrome atau MODS, dan yang akhirnya dapat menyebabkan kematian. Nah, herbal media WHO dan COVID-19, saya rangkum. Media akhir-akhir ini sering mengangkat herbal untuk pengobatan COVID-19, padahal penelitiannya kebanyakan baru pada hewan, belum diuji cobakan ke clinical trial manusia yang diteliti beneran. Ya, ini salah satu media yang saya rangkum, misalnya dari Universitas Airlangga, profesor itu menyebutkan bahwa empon-empon bisa untuk menangkal virus corona. Sebaiknya wartawan itu tidak boleh langsung blow up seperti itu, padahal penelitiannya belum terpublish atau belum established ya. Seperti dulu ada akar bajaka untuk kanker, padahal penelitiannya baru tahap awal, belum benar-benar menyembuhkan, tapi publikasinya sudah heboh besar-besaran, sehingga sampai akhirnya akar bajaka menjadi langka waktu itu. Jadi apa kata WHO? Pada keterangannya pada BBC, WHO tidak merekomendasikan pengobatan mandiri
obat herbal ya untuk pengobatan sendiri pasien. Jadi harus dengan didampingi, diawasi petugas medis. Karena apalagi penggunaan herbal bila dikombinasikan dengan obat kimia, obat sintetik akan bisa menimbulkan interaksi. Nah, ini adalah satu kasus di Madagaskar. Pemerintah Madagaskar menyarankan penggunaan herbal untuk COVID-19, namun diklarifikasi WHO dan ilmuwan karena belum ada penemuan bukti ilmiah yang kuat. Jadi kebanyakan media itu gembar-gembornya heboh banget, padahal penelitian itu masih pada tahap pendahuluan. Nah, anjuran konsumsi makanan di saat pandemi COVID-19 yang baik itu yang pertama konsumsi berbagai jenis makanan termasuk buah dan sayuran secukupnya, kurangi konsumsi garam, tidak berlebihan dan mengkonsumsi minyak dan lemak, kurangi konsumsi gula, minum air putih yang cukup, beri susu untuk ibu, bayi, dan anak-anak. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih Bu Mariska. Kita beri aplaus. Saya unmute semua Bapak Ibu untuk memberi kesempatan aplaus kepada Ibu Mariska. Bapak Ibu sekalian. Share-nya saya Bu semua sekalian ya. Oke, terima kasih Bu Mariska. Bapak Ibu sekalian, kita sudah melewati 3 presenter, sudah mendengarkan 3 presenter. Saya akan memberi waktu berikut adalah untuk sesi tanya jawab. Nah, sesi tanya jawab kita atur dengan cara ada 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa menulis di chat di fasilitas Zoom group chat. Di sana Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan dan akan kami bacakan. Cara kedua adalah nanti Bapak Ibu juga bisa raise hand, ada fasilitas raise hand di bagian partisipan dan bagian partisipan. Nanti Bapak Ibu akan kami unmute untuk bisa berinteraksi langsung dengan pembicara. Karena ada 3 pembicara atau 3 presenter, kami meminta Bapak Ibu pertama menyebutkan nama, kemudian asal institusi, dan kemudian ditujukan kepada siapa pertanyaannya. Nah, di Zoom group chat sudah ada beberapa pertanyaan, tapi sebelum saya menyebutkan pertanyaan, saya akan menyebutkan pengumuman supaya tidak banyak bertanya di Zoom group chat, yaitu materi akan kita tempel di web LPPM Ubaya, dan linknya nanti akan kita kirim beserta dengan sertifikat dan beserta dengan link YouTube yang berisi video dari Zoom meeting ini. Jadi nanti semua yang Bapak Ibu butuhkan nanti akan kirim melalui email yang sudah terdaftar di panitia. Ya, saya harap itu menjelaskan semua pertanyaan yang berkaitan dengan sertifikat, materi, dan video Zoom meeting ini. Nah, oke, saya akan memulai sesi tanya jawab. Ibu-ibu pembicara, mohon untuk bisa menanggapi sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Yang pertama dari Pak Purwo Adi Susetio dari Universitas Widya Mandala, dan kebetulan pertanyaan ini sudah dijawab oleh Bu Endang langsung di Zoom group chat, tapi saya perlu bacakan supaya nanti bisa diketahui bagi yang lain juga, yaitu materi tentang hand sanitizer tadi. Dikatakan bahwa alkohol yang disarankan supaya efektif dalam membunuh kuman adalah dalam konsentrasi
adalah dalam konsentrasi 60-70%. Namun pada formula yang disarankan WHO setelah menjadi bentuk sediaan, ketemunya 80%. Mohon penjelasannya, apakah dengan konsentrasi tersebut masih efektif dalam membunuh bakteri? Nah, sudah dijawab oleh Bu Endang, yaitu kalau kita buat sendiri bisa dimodifikasi antara 60 sampai dengan 80%. Kalau Bu Endang masih ada yang perlu ditambahkan dari pertanyaan tadi, silakan Bu Endang untuk memberi penjelasan dari pertanyaan tadi. Monggo Bu Endang. Terima kasih Pak Hasrul. Jadi saya mungkin akan coba jawab lagi pertanyaan dari Pak Purwo tadi. Rekomendasi dari WHO itu sebetulnya adalah 60-80%. Untuk alkohol, konsentrasi alkohol yang efektif untuk menginaktivasi bakteri itu ada di 60-80%. Rata-rata banyak yang pakai di 70%, tapi sebetulnya antara dalam range ini 60-80 ini masih semuanya masih efektif gitu. Nah, kebetulan memang yang direkomendasikan WHO ini setelah dihitung formula akhirnya itu ada di 80%. Tapi kalau misalnya kita mau buat hand sanitizer sendiri, apakah boleh kita modifikasi tidak 80%? Boleh saja, Pak. Tapi tidak boleh keluar dari rentang 60-80%. Karena kalau di bawah 60% dia tidak efektif karena kurang tinggi konsentrasinya. Sedangkan kalau yang di atas 80% itu juga tidak efektif karena airnya terlalu sedikit. Dimana kita tahu alkohol ini untuk bisa mengaktifasi mikroorganisme, dia tetap butuh air untuk bisa menembus dinding sel dari mikroorganismenya. Jadi selama dia ada di dalam produk yang kita buat ini konsentrasinya ada di antara 60-80%, ini masih efektif dan boleh-boleh saja diambil di konsentrasi yang manapun, seperti itu. Ya, demikian Pak Purwo, mudah-mudahan menjawab pertanyaan dari Pak Purwo. Kemudian kita akan masuk pada pertanyaan kedua, dan itu kebetulan juga berkaitan masih dengan Bu Endang, yaitu dari Abi Gea Benjamin, tidak disebutkan universitasnya, saya harap nanti bisa tolong disebutkan asal universitasnya, yaitu Abi Gea ini bertanya tentang materi hand sanitizer, berarti ke Bu Endang. Yang pertama, alkohol dan isopropil alkohol dengan grade apa yang disarankan untuk pembuatan hand sanitizer? Lalu yang kedua, apakah juga diperlukan uji kadar kuantitatif alkohol sebagai kontrol kualitasnya, selain dilakukan uji daya hambat mikroba? Monggo Bu Endang. Terima kasih Pak Hasrul. Selamat sore Abi. Jadi sebetulnya ini pertimbangannya banyak ya. Pemilihan alkohol itu semakin murni, ya semakin tinggi grade yang kita pakai itu akan semakin baik. Jadi misalnya alkohol ada yang mulai dari analisa sampai ke teknis begitu ya. Untuk produksi massal sebaiknya kita pakai yang grade-nya lebih bagus karena kita bisa pastikan bahwa dia pelarut yang digunakan itu impurities-nya juga lebih rendah begitu ya. Karena kalau yang di teknis sebetulnya impurities-nya yang atau kemurniannya yang agak sedikit dipertanyakan begitu. Jadi sebaiknya kita pakai yang grade-nya tinggi. Tapi kalau kita tidak ketemu grade-nya tinggi atau misalnya dirasa untuk produk sendiri saja yang grade PA ini terlalu mahal, sebetulnya teknis juga bisa, ya dengan catatan tadi harus dibuat dengan cara yang higienis, ya kemudian dengan adanya H2O2 tadi mungkin kontaminasi sporanya itu sudah bisa dihilangkan. Cuma memang resikonya kalau pakai yang teknis ini mungkin kemurniannya lebih rendah dibandingkan yang lain. Jadi saya sih menyarankan semakin tinggi grade alkoholnya itu semakin baik. Kemudian yang kedua, untuk uji kuantitatif alkohol itu tidak dipersyaratkan secara mutlak harus dilakukan. Yang harus dilakukan adalah uji efektivitas mikrobiologi. Karena yang dilihat adalah hasilnya. Apakah dia dengan konsentrasi yang sudah kita rancang ini, apakah dia betul-betul memberikan aktivitas mikrobiologi seperti yang dipersyaratkan. Jadi jangan-jangan bisa jadi misalnya nanti kadarnya sudah tepat nih, tapi ternyata begitu diuji mikrobiologinya justru meleset. Yang lebih penting adalah justru pada aktivitas mikrobiologinya. Apakah produk yang kita buat ini betul memiliki efektivitas dalam membunuh mikroorganisme. Seperti itu. Oke, terima kasih atas jawaban dari Bu Endang. Mudah-mudahan menjawab dari pertanyaan Abi Gea. Berikut adalah pertanyaan yang saya pikir ditujukan ke Bu Dian, yaitu
Saya Jerni, AM Munte, tidak disebutkan juga asal institusinya, ingin bertanya untuk materi penyebaran SARS COVID CoV-2, apakah bisa menyebar melalui rambut? Jikalau bisa, mengapa? Terima kasih atas jawaban Ibu yang nantinya. Makasih. Silakan Bu Dian. Belum di-mute Bu Dian. Mas di-unmute Bu. Saya bantu unmute. Ya, monggo Bu. Oke, sudah ya Pak? Ya, sudah. Silakan. Iya, jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaannya apakah virus SARS-CoV-2 ini bisa menular lewat rambut, itu tergantung ya. Jadi maksudnya kalau misalnya rambutnya itu tidak berada pada lapisan kulit, jadi seharusnya kalau misalnya dia rambut itu masih menempel pada lapisan kulit kepala kita, maka di kulit kepala kita itu juga masih memiliki sistem pertahanan yang bisa mengeliminasi virusnya. Tapi akan lebih baik jika dilakukan keramas supaya virusnya itu hilang, karena tadi virus bisa mati dengan adanya surfaktan. Kalau misalnya rambut itu hanya helaian rambut yang ada misalnya rontok atau di mana saja, itu bisa saja dia ada virusnya, tetapi virus ini tidak bisa bertahan lama. Jadi dia mungkin hanya bertahan beberapa jam seperti kalau di permukaan benda-benda lain. Jadi kalau ditanya bisa menular lewat rambut atau tidak, ya sampai sekarang kalau misalnya ada virus di rambut Anda, lalu misalnya rambut itu kena ke orang lain, ya bisa saja virusnya akan berpindah. Tetapi kapan apakah virus itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia, ya dia tadi masuknya lewat jalur yang memiliki selaput atau membran mukosa. Jadi dia masuk lewat saluran hidung, saluran napas, ataupun lewat mata. Selama dia tidak bisa masuk, maka dia tidak bisa mengakibatkan infeksi. Tapi oleh karena itu ya supaya tidak terjadi penularan, ya kalau di rambut harusnya dikeramas ya, seperti itu. Oke. Makasih Bu Dian atas jawabannya. Mudah-mudahan juga membantu dari pertanyaan saudara atau saudari Jerni. Kemudian ada pertanyaan dari di sini yang tertulis, harusnya dari Vina dulu, yaitu Vina Puspita Dewi. Pertanyaannya masih untuk Bu Dian, yaitu saya Vina mahasiswa farmasi Ubaya angkatan 2016 ingin bertanya kepada Bu Dian. Saya membaca tentang adanya herd immunity pada beberapa penanganan kasus penularan penyakit. Apakah pada kasus corona herd immunity ini dapat digunakan? Keuntungan dan kerugian seperti apa yang didapat jika herd immunity tersebut terjadi? Monggo Bu Dian. Ya, jadi herd immunity itu adalah istilah imunitas yang dimiliki oleh sekelompok populasi tertentu. Jadi biasanya herd immunity biasanya akan biasanya dicapai dengan vaksinasi. Jadi pada sekelompok populasi tertentu yang beresiko diberikan vaksin sehingga populasi ini kemudian menjadi kebal terhadap kemungkinan resiko tadi. Contoh paling gampang adalah TBC. Jadi karena di Indonesia itu termasuk daerah dengan penyakit infeksi TBC yang tinggi, maka dibuatlah imunisasi dasar di mana dimasukkan di dalamnya BCG sehingga anak-anak kecil itu menjadi lebih kebal atau menjadi tidak rawan untuk terkena TBC. Hal ini pada COVID-19 itu banyak sekali diperbincangkan, tujuannya untuk supaya orang-orang itu juga terbentuk herd immunity terhadap COVID-19. Masalahnya adalah vaksin untuk SARS-CoV-2 ini belum ditemukan. Jadi sangat beresiko kalau kita mau memaparkan, jadi maksudnya mau hidup seenaknya saja supaya terkena COVID, nanti biar antibodi kita yang terbentuk, jadi nantinya kita jadi kebal terhadap COVID. Tapi kalau tidak dengan vaksin itu sangat beresiko karena memaksakan herd immunity dengan mengorbankan diri untuk terkena virusnya itu akan lebih banyak resikonya terhadap
kesehatan atau bahkan kematian daripada divaksin. Jadi kalau memang mau herd immunity ya harus sebaiknya tunggu ada vaksinnya. Dan WHO sampai sekarang juga tidak merekomendasikan cara itu untuk menanggulangi COVID-19. Terima kasih. Oke, makasih Bu Dian. Ini juga masih pertanyaan untuk Bu Dian dan pertanyaannya cukup panjang dari Pak Yanuar Prasetyo dari Fakultas Farmasi Ubaya. Itu pertanyaannya terkait tentang pernyataan dari Dr. Kaufman, seorang peneliti dari Amerika yang disampaikan di London TV. Beliau mengkritisi terkait prosedur dari pengolahan materi genetik dari sampel pasien yang teridentifikasi pneumonia Wuhan yang pertama. Nah, ya, tentang bagaimana mengkritisinya itu dikaitkan antara ekstrak RNA dengan menggunakan pit khusus, padahal sampel yang diambil itu berkaitan dengan komponen biologis yang lain seperti dahak, sel paru-paru, bakteri, dan lain-lain. Jadi kemudian tidak terdapat metode untuk mengisolasikan virus tersebut dan memurnikan virus terlebih dahulu, sehingga mungkin terjadi bias. Dan kemudian artinya pada bagian akhir ada kesimpulan bahwa cara saintis untuk mengidentifikasi virus baru tersebut hanya berdasarkan kemiripan materi genetiknya dengan virus sebelumnya, yaitu SARS. Jadi ini kritisi dari Dr. Kaufman terhadap prosedur dari pengolahan materi genetik dari sampel di Wuhan yang teridentifikasi di Wuhan yang pertama. Nah, bagaimana pendapat Ibu? Ya, jadi pada intinya pertanyaan ini adalah kalau misalnya apakah cukup efektif dengan mengidentifikasi atau mendiagnosa pasien positif COVID hanya berdasarkan kemiripan virus. Jadi untuk mengidentifikasi apakah virus baru ini masuk golongan virus yang mana dan kemudian diketemukan bahwa ternyata virus ini mirip dengan virus SARS, itu adalah identifikasi yang pertama kali dilakukan di Wuhan. Jadi dari pertama kali dilakukan di Wuhan, akhirnya ketemu bahwa virus ini memiliki kemiripan dengan virus SARS yang pernah ada sebelumnya. Tetapi pengembangan metode deteksi sampai sekarang sudah tidak lagi melihat pada kemiripan genomnya dengan virus SARS, tapi yang dilakukan adalah mensekuen sendiri genom utuh dari virus SARS-CoV-2-nya. Jadi sudah bukan lagi hanya dilihat kemiripan, tapi memang para ahli sudah mulai mengumpulkan sequence genom full, sequence genom dari benar-benar SARS-CoV-2-nya itu genomnya seperti apa, dan itu kemudian yang dikembangkan primernya bagaimana, lalu nanti dideteksi dengan PCR seperti apa. Jadi kalau dibilang hanya melihat kemiripan, itu mungkin dilakukan waktu pertama kali mau cari tahu virus Wuhan itu virus apa. Tetapi sekarang yang sudah dilakukan adalah setiap virus SARS-CoV-2 yang ditemukan entah di Cina, di Korea, atau bahkan di Indonesia, itu sudah dilakukan sequence genom full. Jadi sudah mulai dibaca peta genetiknya itu seperti apa khusus untuk virus itu. Jadi bukan lagi dicari-cari mirip dengan SARS atau tidak, tapi memang khusus untuk virus itu. Seperti berita terbaru kalau tidak salah ada 3 sequence genom full di Indonesia yang berbeda dengan virus yang ada di Wuhan. Jadi menurut saya metode deteksinya sekarang dikembangkannya sudah ke arah situ, sudah ke arah langsung mendeteksi sequence genom dari memang virus SARS-CoV-2-nya lagi sendiri, bukan lagi lihat kemiripan dengan virus-virus sebelumnya. Seperti itu. Terima kasih. Oke, demikian jawaban untuk Pak Yanuar. Kita masuk pada pertanyaan berikutnya, dan saya pikir ini pertanyaan ditujukan untuk Bu Mariska, yaitu saya Ayu, mahasiswa profesi apoteker Ubaya, mau bertanya apakah obat herbal ini bisa dikonsumsi untuk semua pasien, seperti pasien gangguan ginjal atau penyakit kronis lainnya. Terima kasih, Bu. Monggo, Bu. Terima kasih, Ayu, untuk pertanyaan. Belum di-mute, Bu. Belum di-unmute. Saya bantu ya. Ya, silakan, monggo. Ya, terima kasih, Ayu, untuk pertanyaannya. Hati-hati dalam menggunakan obat herbal, terutama untuk pasien-pasien yang memiliki gejala penyakit-penyakit kronis. Penggunaan obat herbal dengan herbal lainnya itu juga bisa terjadi interaksi tanaman herbal satu dengan yang herbal yang lain, maupun juga
penggunaan tanaman herbal dengan obat kimia. Biasanya untuk pasien dengan penyakit kronis seperti diabetes, gangguan ginjal dan sebagainya, itu sudah mendapat obat-obat kimia atau sintetik dari dokter. Jadi harap berhati-hati, konsultasikan ke petugas medis, bisa ke dokter, ya, karena bisa terjadi interaksi. Jadi perlu kewaspadaan atau kehati-hatian. Ya, terima kasih. Ya, oke. Berarti memang perlu kehati-hatian dalam untuk pasien-pasien yang menderita gejala kronis tertentu. Oke, kita lanjut dengan pertanyaan dari Octavia Monica dari Ubaya, ditunjukkan ke Bu Dian, yaitu bahwa kita bisa terinfeksi virus corona tersebut jika berkontak dengan virus tersebut. Namun jika virus tersebut hanya melekat di kulit, apa bisa membuat kita terinfeksi? Monggo, Bu Dian. Sebentar, saya... Ya, sudah Pak. Sudah, sudah ya. Monggo. Ya, jadi pertanyaannya tadi, kalau hanya terinfeksi, kalau hanya melekat di kulit, apa bisa terinfeksi, begitu ya? Ya. Ya, jadi tidak. Jadi masing-masing mikroorganisme, entah itu virus ataupun bakteri, mereka harus memiliki portal of entry. Portal of entry itu berarti jalur masuk. Jadi ada mikroorganisme punya kekasan, mereka masuk dari jalur apa, lalu mereka akan berikatan dengan reseptor atau berikatan dengan targetnya di bagian sel yang mana. Nah, untuk yang COVID-19 ini biasanya mereka masuknya lewat selaput mukosa dan reseptornya adalah reseptor S, dan itu biasanya juga banyak berada di kelenjar-kelenjar mukosa. Nah, kalau hanya ada di kulit saja, itu selama dia tidak bisa masuk ke dalam tubuh atau tidak bisa ketemu dengan jaringan mukosanya, maka dia tidak bisa masuk ke dalam sehingga mengakibatkan infeksi. Itu sebabnya kalau Anda habis megang sesuatu itu pernah terpapar oleh virus, Anda tinggal cuci tangan. Selama di dalam kulit Anda itu tidak ada luka terbuka, jadi tidak ada tempat untuk masuknya bakteri. Jadi karena atau virus, ya, tidak ada tempat untuk masuknya virus. Jadi kalau mau dipikir-pikir, sebenarnya bagian tubuh terluar kita ini kan adalah kulit. Kalau misalnya kita kontak dengan udara saja itu sudah banyak virus, nggak hanya COVID-19. Selain banyak virus juga banyak bakteri. Berarti kalau semua itu akan menular lewat kulit, maka kita akan gampang sekali terkena penyakit. Dan tubuh kita sudah disiapkan sedemikian rupa sehingga kulit ini menjadi barier utama untuk melawan kuman-kuman sehingga dia tidak bisa masuk lebih dalam ke sel tubuh kita. Jadi biasanya kalau COVID-19 dia masuk lewat selaput mukosa. Jadi akan jadi berbahaya kalau dia nempel di kulit tangannya dipakai untuk ngucek-ngucek mata atau makan, jadi langsung kontak dengan jaringan mukosanya, seperti itu. Terima kasih. Oke, demikian jawaban untuk Bu Octavia Monica. Kita lanjutkan masih dengan Bu Dian juga, yaitu dari Anisma Farhani, yaitu saya mendengar bahwa pasien yang sudah sembuh dari COVID-19 bisa terinfeksi kembali COVID tersebut. Mengapa pada pasien tersebut bisa dapat terinfeksi COVID-19 kembali? Monggo Bu Dian. Ini sampai sekarang setahu saya juga masih diteliti ya. Jadi memang ada beritanya terjadi namanya reinfection. Jadi bisa saja orang yang sudah sembuh kemudian dia terinfeksi kembali. Nah, tapi reinfection ini akan mungkin apabila ternyata, jadi seharusnya gini, kalau misalnya kita sudah terinfeksi virus, maka tubuh kita akan membentuk antibodi. Antibodi ini akan mengenali kalau ada virus lagi yang sama, maka antibodi ini akan jadi tentara duluan supaya kita nggak sakit karena virus yang sama. Tetapi kalau antibodi ini dibentuk berdasarkan antigen atau struktur virus tertentu, misalnya si coronavirus ini punya struktur A, jadi ada antibodi untuk melawan si struktur A. Tapi ternyata selain struktur A, si COVID-19 ini punya struktur B, struktur C, struktur D yang lain yang juga punya efek untuk menyebabkan infeksi. Nah, ini yang nggak terbentuk antibodinya. Sehingga pada saat ini jika terjadi variasi genetik seperti ini, bisa saja terjadi reinfeksi kembali dari pasien COVID. Jadi biasanya
kemungkinan terjadi infeksi kembali bisa disebabkan karena virusnya memiliki variasi genetik. Nah, ini yang sampai sekarang masih terus diteliti dengan mengembangkan yang tadi saya bilang di awal, sequence genom full-nya seperti apa, sehingga bisa dicari sebenarnya antibodi yang harus dibuat itu antibodi yang seperti apa saja. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kita lanjutkan dengan yang kedua, masih juga dengan Bu Dian. Laku ya Bu Dian ya ini ya, berapa kali pertanyaan Ya. Bu Dian. Berat ini pertanyaan-pertanyaannya. Untuk yang kedua ini gini Bu, yaitu saya membaca terkait rapid test bahwa ada hasil yang dikatakan reaktif dan positif COVID-19. Rapid test sendiri terdapat komponen LGM dan LGG. Saya ingin bertanya perbedaan dari LGM dan LGG dan bagaimana penjelasan terkait ditemukan hasil rapid test yang dikatakan reaktif dan positif COVID-19. Boleh saya share screen ya? Ya. Share screen sebentar ya Pak, saya kok hilang ini. Jadi untuk IgM dan IgG itu tadi sebenarnya ada di slide saya, cuma karena waktunya nggak cukup jadi saya cepati. Ini IgM Itu dan IgG. LGM atau IG, Bu? IG Pak. Oh, IG. Oh, IG kepanjangan dari imunoglobulin. Jadi Iya. ini ada IgM dan IgG. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau misalnya ada virus yang masuk ke dalam tubuh, kurva biru ini menandakan kurva virusnya. Kalau ada kurva virus berarti virus juga membawa antigen. Antigen ini kemudian akan, yang tadi saya bilang, kalau misalnya dia akan menginfeksinya pakai struktur A, itu dikenali sebagai antigen struktur A dan kemudian akan dibentuk antibodinya. Nah, jadi pada waktu virus itu masuk, yang antibodi pertama kali yang akan muncul itu adalah IgM. Tapi ini pun tidak langsung muncul. Biasanya membutuhkan waktu beberapa hari dari proses mulai terinfeksi. Jadi kalau dia terinfeksinya di ini hari ke-0, maka IgM-nya baru akan muncul di mungkin hari ke-7 atau bisa juga di hari ke-5, ya. Dia akan muncul terlebih dahulu. Kemudian setelah IgM ini muncul, pada waktu pasien ini mulai pulih, maka kadar IgM-nya akan menurun. Nah, sedangkan IgG justru akan mulai terbentuk saat pasien ini mulai pulih dan dia akan bertahan lama di dalam sirkulasi darah. Nah, ini yang dicek pada rapid test, IgG sama IgM. Kenapa dia hanya dikatakan reaktif saja? Jadi sebenarnya hasil dari rapid test ini lebih ke reaktif atau tidak. Kenapa dia hanya dikatakan reaktif? Karena yang dicek ini adalah IgM dan IgG-nya. Kalau misalnya kita bayangkan saja, si orang ini dicek pada hari ke-28 ya, IgM-nya masih terdeteksi, dia dikatakan reaktif, tapi sebenarnya virusnya masih ada atau tidak? Virusnya sudah nggak ada. Jadi itu sebabnya dia dikatakan reaktif. Dan ini sebabnya hasil reaktif pakai rapid test itu perlu dilakukan, dikonfirmasi ulang dengan tes PCR. Jadi tetap harus perlu PCR karena kalau misalnya kedapatan dia ngeceknya pas bagian ini, ada IgG-nya, tetapi ternyata virusnya sudah nggak ada. Atau jadi itu untuk memastikan benaran ada virus atau tidak harus dilakukan tes PCR. Tes PCR itu secara real time pada waktu itu melihat dari hapusan sputumnya itu beneran ada virusnya atau enggak. Kalau enggak ada ya sudah memang enggak ada. Tapi kalau hanya rapid test kata yang dideteksi adalah ini, maka ada kemungkinan dia terdeteksi pada waktu yang di sini. Saat virusnya juga justru sudah enggak ada. Makanya dia dikatakannya reaktif. Gitu yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Ya, makasih Bu Dian. Nah, ini yang Felicia Cindy pertanyaannya cukup adil dia, menanya untuk ke semua penanya, mulai dari Bu Dian, Bu Endang, dan Bu Mariska. Untuk Bu Dian dulu yaitu, ya kemudian saya ingatkan dulu juga Bapak Ibu bahwa pertanyaan sudah cukup banyak, jadi kemungkinan tidak semua pertanyaan bisa kita bacakan gitu ya, dan kemudian karena keterbatasan waktu, maka ada pertanyaan yang tidak kita bacakan. Yang kedua, yang pertama tadi ke Bu Dian, yaitu bagaimana pendapat Bu Dian tentang berita donor darah plasma sebagai pengobatan COVID-19?
Sejauh ini saya juga masih mencari penelitiannya untuk plasma darah ini, karena sebenarnya plasma darah ini juga prinsipnya sama. Di dalam plasma darah itu mengandung antibodi. Jadi antibodi itu yang kemudian dicoba didonorkan kepada orang lain yang sebelumnya belum pernah terpapar, sehingga orang lain ini diharapkan punya antibodi yang sama. Tapi masalahnya adalah itu tadi, karena virus ini virus baru dan masih terus dikembangkan, jadi bisa saja kemungkinan ada antigen-antigen baru yang memang dihasilkan oleh virus ini, sehingga meskipun kita sudah dapat antibodi dari pendonor tadi, bisa saja nggak cocok dengan perkembangan atau mutasi virusnya ke depan. Jadi sampai sekarang saya masih belum bisa, kalau tanya ini kan tanya ini ya, pendapat ya, kalau tanya pendapat saya masih belum yakin dengan efektivitas donor plasma darah ini untuk mengobati COVID-19, karena itu tadi antigennya aja, genomnya aja selalu di berbagai daerah masih berbeda, sehingga kemungkinan antibodinya juga masih butuh penelitian lebih lanjut lagi. Oke, makasih Bu Dian. Kita berikutnya akan memberikan jawab pertanyaan untuk Bu Endang. Bu Endang, yaitu pertanyaan dari Felicia tadi. Sekarang untuk Bu Endang, yaitu mengapa saat ini lebih berkembang penggunaan hand sanitizer dibandingkan sabun cair? Karena menurut pendapat saya, kulit akan kering jika terlalu sering menggunakan alkohol, bahkan bisa merusak kulit. Apakah sabun cair kurang efektif untuk mencegah penyebaran virus? Monggo, Bu Endang. Ya, terima kasih Pak Hasrul. Saya juga sependapat ya dengan penanya tadi. Jadi memang sebetulnya yang paling efektif dan lebih aman untuk tangan kita itu adalah mencuci tangan dengan sabun untuk menghilangkan kontaminasi mikroorganisme baik bakteri maupun virus, ya seperti itu. Jadi sabun biasa saja Bapak Ibu itu sebenarnya sudah cukup. Saya pikir kenapa saat ini yang banyak berkembang itu hand sanitizer, mungkin salah satu penyebab utamanya adalah dari segi kepraktisan. Karena tidak setiap saat, ya tidak di setiap tempat kita itu bisa ketemu dengan wastafel dan tempat cuci tangan. Di tempat-tempat tertentu mungkin sudah sangat disediakan, atau kalau kita sudah ada di rumah, sebaiknya karena di situ ada keran air, ya ada sabun, lakukan saja cuci tangan untuk hand hygiene gitu. Tapi untuk tempat-tempat yang memang tidak memungkinkan kita untuk ketemu air, ya di tengah jalan, misalnya di pasar, di toko, ya atau di lift gitu ya. Kalau kita ragu-ragu dan tempat cuci tangannya jauh, maka barulah alternatif kedua itu menggunakan hand sanitizer. Jadi memang hand sanitizer berbasis alkohol ini bukan pilihan utama untuk hand hygiene, terutama untuk kita orang awam ya, bukan di sarana kesehatan, akan lebih baik kalau kita cuci tangan sebetulnya. Tapi memang dari segi kepraktisan, hand sanitizer ini lebih praktis dibandingkan dengan harus cuci tangan yang harus cari air dan sabun gitu ya. Dan tadi efek sampingnya apa? Saya tadi juga lihat ada pertanyaan yang serupa tapi ada di bawah. Ya, apa efek samping yang efek buruknya kalau pakai hand sanitizer berbasis alkohol dalam jangka waktu lama? Seperti tadi sudah saya sampaikan di paparan saya, efek yang paling akan kelihatan adalah tangan kita akan sangat mudah kering. Ya, karena tadi paparan alkohol yang terus-menerus di tangan, kalau kita sering pakai hand sanitizer, alkoholnya tentunya akan sangat sering terpapar di tangan kita, yang akan menyebabkan tangan akan kehilangan kelembapannya. Air-air yang ada di tangan itu akan ikut menguap bersama dengan etanol, gitu ya, tangannya jadi kering. Kemudian lebih jauh lagi apa? Kalau tangan kita sudah kering, kemudian nanti lama-lama dia akan pecah-pecah lalu luka, maka seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Dian, begitu tangan kita luka, maka barier utama dari tubuh kita, yaitu kulit tadi, itu akan punya celah yang akan membuat mikroorganisme serta bahan-bahan lain yang berbahaya itu masuk ke dalam tubuh, sehingga bisa menimbulkan masalah baru lagi. Jadi memang kalau saran saya, hand sanitizer berbasis alkohol ini bukan yang utama. Selama kita masih bisa cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, ini adalah pilihan utama. Di tempat-tempat yang kita tidak bisa menemukan sumber air dan sabun, maka boleh kita gunakan hand sanitizer sebagai alternatif. Begitu Pak jawaban dari saya. Ya, makasih Bu Endang. Pertanyaan sekarang untuk Bu Mariska, yaitu yang berkaitan dengan mengenai orang-orang yang menggunakan jamu untuk pencegahan COVID-19. Apakah memang sebaiknya dilakukan semua orang untuk mengkonsumsi jamu seperti temulawak, jahe, kencur, dan lainnya?
Ya, terima kasih. Pada prinsipnya penggunaan jamu untuk pencegahan COVID-19 itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan imunitas. Sehingga untuk pasien-pasien atau orang-orang yang tidak mempunyai penyakit-penyakit kronis itu boleh mengkonsumsi herbal apapun ya atau jamu apapun untuk hanya untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya. Seperti begini, seperti yang harus kita ingat bahwa COVID-19 atau SARS-CoV-2 itu merupakan virus. Jadi bila daya tahan tubuh kita stabil, itu tidak akan mudah terserang oleh virus. Tapi kalau saat daya tahan tubuh kita melemah, itu virus akan mudah masuk dan menginfeksi tubuh kita. Sekian, terima kasih. Ya, oke. Monggo, Bu. Terima kasih Bu Mariska. Berikut adalah pertanyaan dari Sandra Kirana juga untuk Bu Mariska. Sesuai yang Ibu jelaskan, ada beberapa tanaman herbal yang bisa dipakai untuk mengobati COVID-19. Lalu bagaimana cara pengolahannya efektif untuk mempertahankan efektivitas kandungan tanaman tersebut? Oke, terima kasih karena saya punya basic hukum kesehatan juga. Jadi mohon dilihat di Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Ya, bisa kita lihat di bab 2, jenis persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Itu bisa dibagi jadi 2. Jadi berdasarkan bahan bakunya atau produk jadinya. Jadi kalau misalnya berdasarkan bahan bakunya, itu persyaratan keamanan dan mutu bahan baku itu bisa dilihat di Farmakopeia Herbal Indonesia atau Materia Medica Indonesia yang diterbitkan oleh Menteri Kesehatan. Dan bila dalam hal persyaratan keamanan dan mutu bahan baku belum diatur dalam Farmakopeia Herbal Indonesia atau Materia Medica, sebagaimana yang dimaksud di pasal atasnya, pasal 4 ayat 1, persyaratan keamanan dan mutu yang digunakan mengacu standar persyaratan farmakope negara lain atau referensi ilmiah yang diakui dalam kurung guideline atau jurnal ya, dan data ilmiah yang sahih. Itu untuk dari bahan baku. Kalau untuk produk itu bisa dilihat di bagian ketiga, persyaratan keamanan dan mutu produk jadi. Jadi bisa dilihat dari jamu atau obat tradisional terstandar atau farmaka ada di situ. Jadi tolong silakan dibaca peraturan peraturan BPOM nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional. Jadi dibagi jadi 2, dilihat dari bahan bakunya atau standarisasi bahan baku atau produk jadi. Kalau bahan baku yaitu tadi yang saya bilang dari Farmakope atau Materia Medica, dan biasanya seperti yang di praktikum itu ada uji kadar air, kadar abu dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu ya. Terima kasih. Oke, untuk memvariasikan penanya, saya akan memberi kesempatan kepada penanya yang raise hand. Mohon kepada Bu Novi Triwulansari untuk mengaktifkan videonya supaya saya bisa spotlight. Monggo Bu Novi Triwulansari untuk mengaktifkan videonya. Oke, tidak mau mengaktifkan video mungkin. Saya beri kesempatan untuk berbicara saja. Silakan Novi Triwulansari untuk bertanya langsung kepada siapa supaya saya bisa spotlight siapa yang akan ditanyakan. Monggo Bu Novi Triwulansari. Tidak ada respon, soalnya di sini terlihat raise hand. Tidak ada. Oke, saya anggap berarti sudah terjawab mungkin. Ya, masih ke ya oke, kita lanjutkan sekarang ke Bu Dian.
Dan kemudian dua penanya berikutnya nanti kita akan batasi, sesudah itu kita akan tutup ya. Mohon maaf untuk penanya-penanya yang tidak bisa karena keterbatasan waktu. Ya, berikut adalah dari Dewi Lestari dari Universitas Airlangga. Ingin bertanya ke Bu Dian, apakah pasien yang telah terinfeksi COVID-19 dan sudah sembuh bisa berkoordinasi? Oh, tadi sudah disebutkan kayaknya ya. Sekarang yang ditanyakan adalah bagaimana dengan terapi plasma darah? Kayaknya juga sudah tadi kayaknya sudah, ya. Oke. Saya pikir sudah ya. Ini kita lewatkan. Sekarang dari Ayu Lestari, mahasiswa program profesi apoteker Ubaya, mau bertanya apakah berarti ke Bu Mariska, saya pindah ke Bu Mariska dulu, yaitu apakah obat herbal ini bisa dikonsumsi? Oh, kayaknya sudah juga pertanyaan ini ya, yaitu apakah bisa dikonsumsi oleh pasien gangguan ginjal atau penyakit kronis lainnya? Sudah dijawab tadi ya Bu ya. Oke, kita lewatkan. Ini juga sudah. Saya pikir ada beberapa yang mirip pertanyaannya, mungkin kita bisa lewatkan untuk menghemat pertanyaan. Ini sekarang mahasiswi dari Ubaya, yaitu kemiripan COVID-19 dan SARS ini apa bisa menggunakan cara penyembuhannya sama dengan terapi SARS pada tahun 2002. Ini mungkin pertanyaan lebih ke siapa yang bisa menjawab, apakah Bu Dian atau Bu Mariska? Mungkin Bu Mariska mungkin, saya harap bisa menjawab, yaitu Sunia dari mahasiswi Ubaya, dari kemiripannya COVID-19 dengan SARS, ini apa bisa menggunakan cara penyembuhan yang sama dengan terapi SARS pada tahun 2002? Pak, boleh saya share screen sebentar, Pak? Oh ya, monggo, silakan Bu. Ya, jadi secara garis besar ini adalah pembagian SARS-CoV-2 atau yang dikenal dengan novel coronavirus 19 dibandingkan dengan SARS-CoV itu yang pertama kali muncul dahulu dan MERS ya. Bisa kita lihat bahwa sebenarnya gejalanya itu hampir sama, tetapi yang SARS-CoV-2 itu tingkat penyebarannya itu lebih cepat dan bisa tanpa gejala dan ada yang dengan gejala. Tapi bila dengan gejala biasanya gejalanya lebih banyak, macamnya dan lebih parah. Kalau penanganannya hampir sama sebenarnya, yaitu dengan karantina. Yang saya baca SARS-CoV-2 dulu juga dengan karantina, tetapi kenapa dia lebih berhasil? Karena virus SARS-CoV-2 itu lebih tidak tahan panas, sedangkan yang sekarang sudah bermutasi SARS-CoV-2 itu, kalau yang SARS-CoV itu lebih tidak tahan panas. Jadi waktu itu winter banyak kasusnya, setelah berubah musim jadi musim panas berkurang. Nah, sedangkan yang SARS-CoV-2 itu walaupun berubah musim tetap ada seperti itu. Nah, penanganannya hampir sama, yaitu karantina dan segera diobati dengan antivirus, obat-obat antivirus, antara lain yaitu dicoba dengan remdesivir, kloroquine, hidrokloroquine, itu sebenarnya obat-obat antivirus yang dicobakan, seperti itu. Nah, kenapa yang SARS-CoV-2 itu tidak seheboh sekarang atau cepat ditangani dibandingkan yang SARS-CoV-2 atau yang sekarang? Itu karena zaman dulu virusnya itu mutasinya tidak cepat dan waktu gejalanya langsung kelihatan dan pasien yang sakit langsung dikarantina. Sedangkan yang sekarang itu karena ada yang tanpa gejala pasiennya, setelah itu jadi penanganannya lebih lambat, jadi gitu. Setelah itu virusnya juga mutasinya sudah bermutasi lebih baik karena adanya seleksi alam juga, seperti itu. Penanganannya lebih lambat dan mutasi lebih tahan panas, seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Silakan di stop share screen-nya Bu Mariska, dan masih ke Bu Mariska juga. Ini adalah pertanyaan terakhir yang kita bacakan. Kita akan tutup sesi tanya jawab ini. Pertanyaan terakhir ini untuk Bu Mariska, yaitu
bagaimana cara mengekstrak daun pagaga atau daun yang berwarna hijau agar kandungannya tidak hilang. Apakah bisa jahe merah, kunyit, putih, dan temulawak kita campur jadi satu untuk menjadi mix jamu herbal? Dan untuk mengkonsumsi herbal tersebut, apakah boleh setiap hari, Bu? Ya, silakan, monggo jawabannya Ida Ayunanda Iswari dari mahasiswi Ubaya. Ya, terima kasih. Kalau cara mengekstrak daun pegagan itu bisa berbagai macam cara. Ya, bisa cara panas, cara dingin, dan lain sebagainya. Itu bisa disesuaikan dengan dilihat di literatur FHI maupun MMI ya. Terus ya itu harus dilihat itu apa, sesuaikan dengan literatur. Terus kalau yang apa tadi, jahe merah, Ya, apakah bisa mencampur jahe merah, kunyit putih, dan jadi temulawak? satu, ya bisa saja untuk dimix, untuk diminum kan tujuannya seperti yang saya bilang tadi untuk meningkatkan daya tahan tubuh saja, dan itu boleh dikonsumsi untuk orang atau pasien yang tidak memiliki penyakit koroner ya, atau penyakit kronis gitu ya. Kalau yang pasien dengan penyakit kronis misalnya diabetes, hipertensi dan sebagainya, harap diperhatikan hati-hati dalam mengkonsumsi obat herbal yang seperti yang sudah saya katakan tadi, karena bisa berinteraksi antara obat herbal tersebut dengan obat kimia yang biasa dikonsumsi. Terus apakah boleh dikonsumsi setiap hari? apakah boleh? Yaitu kalau tidak ada penyakit yang kronis boleh dikonsumsi setiap hari. Ya. Tapi kalau ada penyakit kronis harap diperhatikan, hati-hati. Harus konsultasi ke tenaga medis seperti itu. Supaya dilihat, dicekkan apakah ada interaksi obat sintetik tersebut dengan obat herbal tersebut. Sekian, terima kasih. Oke, ya, makasih Bu Mariska. Ada banyak pertanyaan lagi sebenarnya dari data chat grup Zoom grup chat kita, itu ada 20 lebih pertanyaan lagi. Tapi mohon maaf Bapak Ibu sekalian bahwa kita tidak bisa lagi membacakan pertanyaan Bapak Ibu sekalian karena waktu sudah di penghujung acara. Bapak Ibu bisa berinteraksi dengan ibu-ibu yang tadi menjadi presenter secara informal di luar, atau bisa menanyakan alamat atau kontak dari ibu-ibu tersebut dengan melalui LPPM Ubaya. Nanti akan kami berikan alamat kontak untuk bisa berinteraksi langsung dengan Bu Dian, Bu Endang, dan Bu Mariska. Bapak Ibu sekalian, rangkaian acara kita sudah selesai untuk acara tanya jawab pada seminar kali ini. Luar biasa, pertanyaannya banyak. Kemudian sampai di penghujung acara jumlah peserta yang ada masih 176. Nanti Pak Yanto bisa memberikan kata penutup tentang kegiatan pada hari ini. Kami persilahkan kepada Profesor Suyanto untuk menutup acara pada hari ini. Sesudah nanti penutupan dari Profesor Suyanto, Bapak Ibu mohon bersabar sebentar, kita akan foto bersama, dan tolong dari sekarang mohon diaktifkan videonya karena Bapak Ibu akan kita dokumentasikan. Kemudian nama yang tertera akan kita konfirmasi untuk menjadi sertifikat. Khusus untuk sertifikat, mohon maaf Bapak Ibu, mungkin tidak bisa langsung berkaitan dengan kerja kita yang kami lakukan dari rumah, gitu ya, dari masing-masing rumah, mungkin butuh koordinasi dan tidak bisa cepat kita memberikan. Tapi kami berjanji akan memberikan sertifikat, link materi dan link video ke Bapak Ibu sekalian. Sekarang kita masuk pada acara berikutnya, yaitu penutupan dari Ketua LPPM Ubaya, Profesor Suyanto. Kepada Profesor Suyanto, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Hasrul. Luar biasa Ibu Bapak. Sampai dengan 3 jam ini masih pesertanya masih full. 176 orang ada di dalam forum. Dan luar biasa kalau kita lihat pertanyaannya ya Ibu Bapak. Jadi banyak sekali pertanyaan dan ibu-ibu pembicara juga sudah
berusaha untuk menjawab, dan saya kira luar biasa ketiga ibu-ibu ini. Kita berikan aplaus kepada mereka ya. Nanti kita akan monggo, sudah saya beri aplaus kepada lagi semua. Monggo Pak Suyanto kembali. Ya, monggo Pak. Sudah saya unmute Pak. Oh ya, terima kasih Pak Hasrul. Luar biasa, saya ucapkan terima kasih kepada ketiga pembicara, jadi Bu Dian, Bu Endang, dan Bu Mariska. Inspirasi yang luar biasa untuk kita semua, penjelasan yang luar biasa lengkap, mulai dari terkait COVID-19 itu apa, sampai penanganannya, sampai ke herbal untuk mencegah atau meningkatkan daya tahan tubuh. Luar biasa Ibu Bapak. Saya juga melihat dari list 176 orang ini, juga hadir di sini ada Dekan Fakultas Farmasi, ada Ibu Farida. Selamat siang Bu Farida, terima kasih hadir di sini. Ya. Baik, juga luar biasa Ibu Bapak, beberapa orang dari Thailand yang saat dosen Ubaya yang saat ini studi di Thailand. Jadi ada Pak Rido, Pak. Ya, ada Pak Rido, Pak Aditya juga ya. Ada 2 orang di Thailand yang lagi studi S3 juga hadir memberikan dukungan teman-temannya. Luar biasa, terima kasih Pak Rido dan Pak Aditya. Juga saya melihat para alumni Fakultas Farmasi banyak di list ini. Terima kasih Ibu Bapak dan para Ibu Bapak profesional dan masyarakat yang tertarik dengan hal ini. Kami mengucapkan terima kasih. Saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada tim LPPM yang setiap hari sudah melaksanakan seri edukasi ini. Luar biasa semangatnya. Hampir setiap hari kita ada seri edukasi. Bahkan kemarin itu seri edukasinya ada 2 hari yang lalu juga ada 2 berbarengan. Jadi memang panitia bekerja dengan sangat keras. Itu sebabnya Ibu Bapak untuk sertifikatnya mungkin tidak bisa terlalu cepat untuk diberikan kepada Ibu Bapak karena membutuhkan waktu, dilihat dari banyaknya seri edukasi tersebut. Nah, harapan saya seminar ini memberikan memberikan inspirasi bagi Ibu Bapak. Yang paling penting adalah tetap sehat Ibu Bapak, tetap jaga diri seperti yang sudah dikemukakan oleh para pembicara, tetap stay healthy, tetap melakukan pencegahan, tetap stay at home, kalaupun harus keluar melakukan prosedur yang sudah ada. Terima kasih banyak Ibu Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan Pak. Ya, oke. Kita terima kasih kepada Profesor Suyanto atas penutupan dari kegiatan ini. Sebelum foto bersama, saya akan memperlihatkan atau melihatkan pengumuman yang berkaitan dengan kegiatan dari seri LPPM, yaitu ini adalah kegiatan yang kita lakukan pada hari ini, sudah kita selenggarakan sampai dengan jam 4 ini, dan besok kita ada kegiatan yang dari Fakultas Farmasi juga dengan pembicara dari Bu Ike Diah Rokmawati dan Ibu Amelia Lorencia. Waktunya jam 1 sampai dengan jam 3. Bagi yang sudah mendaftar, sudah registrasi, silakan bersiap-siap untuk besok masuk pada pertemuan seminar yang hari Minggu besok. Kemudian kita juga punya seri seminar yang dilakukan
dengan kerjasama dengan Fakultas Teknobiologi, di mana mereka di Fakultas Teknobiologi sudah melakukan rangkaian seminar dan sedang dan akan melakukan, sudah ada 2 yang pertama yang sudah dilaksanakan. Seminarnya dilakukan tiap Sabtu, yang 2 yang pertama sudah dilakukan atas nama Pak Johan sebagai narasumber dan Pak Eman Toko sebagai narasumber. Masih ada 4 pembicara yang lain. Monggo Bapak Ibu yang tertarik dengan seminar yang dilakukan oleh Teknobiologi, silahkan untuk mendaftar pada link yang ada, atau nanti bisa bertanya ke panitia jika ingin mendapatkan info tentang itu. Kemudian juga akan ada seri-seri yang lain yang akan masuk, dan kami akan infokan berdasarkan saluran-saluran yang ada. Demikian informasi pengumuman dari LPPM Ubaya tentang seri edukasi masyarakat. Kemudian saya persilahkan sekarang kepada Pak Atang untuk memandu acara yang terakhir, yaitu foto bersama. Bapak Ibu mohon semua videonya diaktifkan supaya kita bisa dapat dokumentasikan Bapak dan Ibu sekalian. Silakan Pak Atang. Oke, baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih Pak Zul dan semuanya. Sekarang kita udah masuk ke sesi foto bersama. Di sini cukup banyak ya, ada 5 halaman yang tampilkan di dalam Zoom ini. Nah, jadi ini saya ambil tahap ya, yang diambil dulu yang tahap yang di halaman pertama dulu. Nanti begitu saya berikan aba-aba sampai 3, nanti saya bilang cekrek, itu berarti udah selesai gitu ya. Nah, nanti berikutnya ke halaman berikutnya, ke halaman 2 sampai ke halaman 5. Oke, ini saya cek dulu di halaman pertama, sudah nyala semua. Oke, hitungan ketiga, 1, 2, 3, cekrek. Oke, tunggu sebentar ya, saya tes dulu. Oke, yang di halaman pertama sudah selesai. Berikutnya di halaman kedua. Oke, sudah siap semua ya. Tahan dulu. Senyum yang manis. Dengan ketiga, 1, 2, 3, cekrek. Tahan sebentar. Oke, halaman yang kedua sudah selesai. Berikutnya ke halaman ketiga. Oke, sudah siap semua ini. Hitungan ketiga, 1, 2, 3, cekrek. Oke, halaman ketiga sudah selesai. Berikutnya ke halaman keempat. Oke, siap ya. Hitungan 3, 1, 2, 3, cekrek. Oke, yang terakhir di halaman kelima, ya sudah siap semua. Siap, 1, 2, 3, cekrek. Oke, sudah selesai semua, Pak Azrul. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Pak Atang. Sekarang terakhir, sekali lagi saya unmute Bapak Ibu sekalian, dan Bapak Ibu sekalian bisa memberikan aplaus lagi sebesar-besarnya pada pembicara dan kepada kita semua atas terselenggaranya seminar ini. Silakan Bapak Ibu. Wabillahi taufiq. Ya, bentar. Oke, tadi tuh udah makan nasi, masa langsung makan